Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal uji kompetensi TKJ paket 1 untuk 2021-2022. Di sini ada alat, itu PC klien, laptop, crimping, kabel tester, bahan, kabel UTP, konektor J45, Cat 5. Kemudian di sini koneksi internet. Dan komponennya ada WiFi, router board, dan switch manageable. Di sini saya menggunakan router board 95 RB95 1 series dan router switch yaitu yang 260 GSP. Nah, soal aspek keterampilannya di sini yaitu kita harus mengkonfigurasi sebagai berikut, yaitu 1. Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan, membuat spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, kemudian spesifikasi topologi jaringan, konfigurasi WiFi. Nah, kemudian di sini ada tahapannya ya. Yang pertama yaitu untuk VLAN 1 ya, VLAN ID-nya. Nanti kita akan beri nama lab admin. Kemudian untuk VLAN yang kedua yaitu kita akan memberi namanya lab jaringan. Dan berikut adalah IP-nya yang 10.0, nanti ini jadi 1 ya. Kemudian di sini adalah WLAN-nya untuk hotspot nanti. Nanti akan dinamai ruang tamu. Kemudian username-nya tamu, password-nya guys. Dan untuk yang 4 bagian B ini kita diberi soal untuk membuat internet statik dengan format contoh IP-nya, misalkan di sini 10.10.10.x. Nah, ini nanti kita akan beri absennya, nanti akan masukkan absen saya dengan gateway sesuai dengan IP yang diberikan. Nah, di sini saya menggunakan bisnet, jadi nanti 100.1. Berikut adalah topologinya, gambarnya seperti ini. Besar. Nah, seperti ini. SP router switch, ini adalah yang akan kita nanti isi. Kemudian ini adalah device kita. Oke. Nah, langsung saja kita ke cara konfigurasinya. Pertama ya kita masuk ke Winbox. Oke. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi router terlebih dahulu. Untuk ether 1 nanti kita akan mengisinya dengan IP statik. Kemudian yang dari komputer masukkan ke ether 3 untuk kita mengkonfigurasinya. Ether 2 itu untuk memasukkan VLAN nanti. Nah, di sini kita masuk dulu. Seperti biasa, klik bagian MAC address, kemudian connect. Nah, di sini langkahnya itu kita masuk dulu ke bagian interface yang ini. Kemudian kita akan memberi nama untuk ether 1, 2 dan 3. Di sini untuk ether 1 kita beri nama internet, apply, oke. Kemudian untuk ether 2 kita masukkan VLAN, apply, oke. Kemudian untuk ether 3 kita masukkan lokal untuk mengisi internet statik nanti, oke. Apply, oke. Kemudian di sini kita ke bagian VLAN, kita add. Nah, seperti contoh yang tadi, yang satu admin dengan ID-nya 10 dan lab jaringan ID-nya 20. Oke. Kita masukkan misalkan lab admin. Kemudian untuk VLAN ID-nya yaitu 10. Interface-nya kita masukkan ke yang VLAN ini. Kemudian apply, agar lebih cepat kita copy saja. Kemudian namanya jadi lab jaringan dengan VLAN ID-nya 20. Ethernya sama ether 2. Oke, kita tinggal apply. Oke. Kita ke interface agar lebih cepat. Di sini kita akan mengkonfigurasi bagian WLAN ya atau hotspot nanti. Kita klik 2 kali. Kemudian di bagian wireless, modenya kita ganti menjadi AP bridge. Kemudian bandnya kita menjadi 2 GHz BGN dan frekuensinya menjadi auto. Nah, SSID-nya kita gunakan yang ini, ruang tamu.
Oke, kita masukkan ruang tamu. Jika sudah, apply oke. Jangan lupa untuk dicentang. Boleh nanti, boleh sekarang ya, karena kita sudah mengkonfigurasinya. Kemudian kita masuk ke bagian IP, kemudian address. Kita add. Nah, yang pertama kita masukkan dulu untuk lab jaringan. Di sini untuk lab jaringan yaitu tadi 192.168.10.1/28. 192.168.10.1/28. Kita interface-nya lab admin. Apply. Kemudian di sini kita tinggal copy saja ya agar lebih cepat. Karena untuk VLAN yang kedua itu slash-nya sama, hanya mengganti gateway-nya saja yang ini menjadi 20. Oke, kita ganti saja yang bagian ini menjadi 20. Jangan lupa interface-nya ganti menjadi jaringan. Kemudian kita apply dan copy lagi. Nah, di sini untuk slash-nya kita /24 kemudian 30. Untuk yang mana? Ini untuk WLAN, sama seperti di soal berikut. Nah ya, yang ini sama /24 30/1. Oke, kita apply. Oke. Nah, karena di sini kita disuruhnya untuk mengisi IP statik, di sini kita tambahkan untuk ether 1 dan ether lokal ya. Di sini kita add, kemudian masukkan IP-nya 192.168, kemudian yang dari ESP itu 100. Nah, di sini sesuai absen ya, seperti di soal itu X diberikan sesuai nomor absen. Di sini absen saya adalah nomor 18 misalkan, kemudian /24. Ethernya ether 1, kemudian apply, kita copy. Nah, untuk yang ini kita samakan saja 18 belakangnya, tetapi kita ganti gateway ininya agar tidak sama 100. Misalkan di sini 80. Oke, misalkan saja ya ini. Nah, untuk interface-nya kita pilih lokal. Oke, kenapa tidak ether 2? Karena ether 2 itu tidak tercolok oleh kabelnya ya. Jadi ini hanya untuk VLAN. Oke, kita apply. Oke. Nah, jika sudah masuk ke IP, kita tidak perlu mengisi kliennya. Di sini kita ke DNS, kemudian masukkan servernya yaitu server Google. 8. Nah, yang ini allow remote, kemudian apply. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke IP, masuk ke bagian firewall, kemudian di NAT kita add. Nah, di sini chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya itu ether 1 internet yang statik tadi. Kita accept-nya ganti, action-nya menjadi masquerade. Apply, oke. Nah, sudah ya. Kita masuk lagi ke IP, kemudian jangan lupa kita tambahkan root. Kita add. Nah, ininya tidak usah diganti. Gateway-nya kita masukkan yang dari server sekolah ini. Saya di sekolah ini menggunakan bisnet ya, jadi 192.168.100.1. Jika sudah, apply, oke. Keluarkan. Kemudian kita akan menghubungkannya ya, yaitu tinggal DHCP server. Kita ke IP DHCP server. Kemudian di sini kita DHCP setup. Kita akan memasukkan untuk lab admin dan jaringan terlebih dahulu. Lab admin, kemudian next. Sudah benar, next. Oke, next sampai akhir. Kemudian untuk lab jaringan juga sama seperti lab admin, next. Jika sudah benar, kita next. Oke, sekarang kita akan masukkannya untuk IP yang sudah kita buat tadi ya, yang statik. DHCP setup. Di sini kita tidak memasukkannya ether 1, melainkan ether 3 lokal ya. Jadi nanti dia itu memberikan internetnya lewat sini. Klik lokal, kemudian next. Nah, oke, sekarang tinggal IP. Kita tinggal ke hotspot, maksud saya kita ke IP, kemudian masuk ke bagian hotspot.
Di sini kita hotspot setup. Internet kita ganti interface-nya menjadi WLAN 1. Next. Nah, di bagian DNS name kita masukkan saja nama kita .net ya, seperti contoh di sini Lukman.net. Kita next. Kemudian untuk user dan passwordnya itu username kita masukkan tamu dan untuk passwordnya kita masukkan Gues. Oke. Kita di sini tamu, kemudian passwordnya yaitu Gues. Next. Oke. Sekarang kita akan mengecek apakah si wifi-nya itu benar. Tadi IP-nya itu 30.1 ya, si gateway-nya. Kita akan mengecek terlebih dahulu hotspotnya tersebut. Jangan lupa untuk mengaktifkan dulu internetnya, klik tombol ini. Kemudian kita pilih change adapter option. Bagian internet ini kita klik kanan, kemudian disable, klik, kemudian di-enablekan lagi. Oke, jika sudah kita bisa exit. Kemudian kita klik cancel. Lalu kita kembali lagi ke Winbox. Connect. Nah, jika sudah kita bisa langsung mengeceknya. Oke, di sini saya menggunakan HP untuk mengeceknya. Kita langsung saja buka icon WiFi di HP kita. Kita nyalakan. Kemudian kita cari yang ruang tamu yang kita buat tadi. Kita klik. Kita tunggu, kemudian akan masuk ke template berikut. Ini adalah template yang saya buat ya. Sekarang kita masukkan untuk username-nya yaitu tamu. Kemudian passwordnya Gues. Kita klik icon yang bawah. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah masuk. Kemudian kita tinggal mengecek IP-nya apakah benar 30.1. Nah, di sini alamat IP dan gateway-nya sesuai ya. Oke. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk switch router switch 260 GSP ya. Pertama-tama kita boleh keluarkan dulu ini, kita exit. Kita exit. Kemudian di sini kita akan ubah dulu IP si komputer kita, yaitu kita masuk ke icon ini, kemudian network atau tinggal klik ini saja, kemudian kita masuk ke change adapter option. Nah, di sini kita klik 2 kali atau klik kanan saja, kemudian kita ke properties, pilih internet protocol version 4 ini. Nah, di sini kita masukkan IP untuk bisa mengkonfigurasi ke si router switch tersebut. Di sini kita masukkan saja 192.168.88.2. Kemudian subnetmasknya kita default saja. Kita oke. Ini boleh di close. Kemudian kita masuk lagi ke router. Nah, di sini kita masukkan dulu ya, yang dari Ether 3 router dimasukkan ke Ether 2. Untuk yang dari router, yang Ether 3-nya kita cabut, kemudian masukkan ke switch di port Ether 2 seperti ini yang switch. Kemudian dari Ether 1 switch kita masukkan ke Ether 2 tadi, karena kita mengisinya tadi filenya di Ether 2. Kita colokkan saja. Oke. Jika sudah, kita refresh, maka akan muncul yang seperti ini ya, yang sudah ada IP-nya default dari router switch tersebut. Kita tinggal klik saja MAC address-nya, kita connect. Nah, nanti kita akan menuju ke web browser MikroTik SWOS ya, Switch OS. Di sini username-nya kita masukkan admin. Kemudian tanpa password ya, kita enter saja. Nah,
Oke. Di sini cara konfigurasinya yaitu kita pertama-tama masuk ke bagian VLANs. Kemudian VLAN receive-nya untuk port 1 kita ganti menjadi only tagged. Port 2 dan 3 itu only untagged. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengisi ID-nya, yaitu untuk port 3 ID-nya 20 dan 2 yaitu 10. Nah, untuk headernya kita masukkan untuk port 1 yaitu add if missing. Kemudian port 2 dan 3 always strip. Oke. Jika sudah, jangan lupa untuk di-enablekan. Boleh nanti setelah VLANs ini boleh dari yang bagian VLAN ini. Di sini saya langsung enablekan saja agar lebih cepat. Oke, kita apply. Masuk ke bagian VLANs yang ada S-nya ini. Kemudian kita append. Untuk VLAN ID-nya kita yang 10 dulu, yaitu untuk port 1 dan 2. Cara pengisiannya di sini yaitu port 1 add if missing sama seperti tadi. Yang kedua always strip. Nah, untuk port 3, 4, 5 dan SFP ini kita masukkan not a member. Jadi bukan bagiannya ya. Nah, karena kita tadi ada 2, kita tinggal append lagi. Kemudian ID-nya kita masukkan 20. Port 1 sama add if missing. Nah, di sini berbeda. Untuk port 2 not a member dan port 3 itu always strip. Jadi jika port 2-nya 10 dan 20-nya ini always strip, maka bakal berbenturan ya. Tidak akan terkonfigurasi. Nah, di sini jadi untuk port 2 dan 3 itu terbalik. Untuk 10 always strip, port 2 yang atas. Yang 20 port 2-nya not a member, port 3-nya always strip. Untuk port 4, 5 dan SFP-nya sama seperti yang di atas. Karena tidak kita gunakan ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal apply. Oke. Kita masuk ke sistem. Kemudian kita boleh memberi identity-nya agar tidak tertukar dengan router. Sini misalkan switch Rukman. Untuk IP address-nya saya biarkan saja di default. Oke, jika sudah kita apply. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk lagi ke menu yang seperti tadi, network connection ya. Kita klik kanan, kemudian properties, IPv4. Di sini kita hapus ya atau ditiadakan. Jadi DHCP lagi seperti ini, jadi otomatis. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita berhasil. Sekarang kita tinggal cek saja IP-nya, apakah betul 10 titik sekian. Ini untuk Ether 2 terlebih dahulu ya. Agar lebih jelas lagi, kita sambil buka Winbox-nya. Nah, di sini. Nah, ini adalah router kita ya. Ada nama saya di sini. Nah, di bagian router ini kita berhasil ya. Yang tadinya 0.0.0.0 menjadi 10.1. Ini adalah gateway-nya. Nah, untuk yang di sini kita adalah IP lokalnya. Kita tinggal klik kanan, kemudian status, details. Nah, di sini kita berhasil ya. Untuk gateway-nya 10.1 dan IP address-nya di sini kita 10.14. Jadi nyambung ya. Sekarang yang dari switch kita tinggal pindahkan saja ke Ether 3 untuk untuk mengeceknya. Seperti ini. Oke. Nah, akan seperti ini. Kita refresh, apakah keluar 20.1? Nah, di sini juga keluar ya 20.1. Kita juga cek lagi di sini agar lebih jelas. Kemudian klik kanan, status, kemudian details. Nah, di sini kita berhasil ya 20.1. 20.14 maksud saya. Oke. Nah, gateway-nya juga sama seperti ini.
Jadi kita berhasil mengkonfigurasi sekaligus pembahasan untuk soal uji kompetensi TKJ 2021-2022 paket 1 ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semangat untuk kalian yang mau belajar dan terus bisa mencapai cita-citanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.